Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kembali lagi kita belajar IPS, materi mobilitas sosial bersama Ustazah Widya. Ya, anak-anakku sekalian, kita mulai doa dulu ya sebelum belajar biar tambah semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, biar kalian tambah semangat, kita yel-yel Al-Fida dulu ya. Al-Fida cendekia. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya kompak dan semuanya semangat. Nah, sekarang kita mencoba melihat ayat pembelajaran dulu ya. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, surat Ar-Ra'du ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Nah, artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, nah, ayat ini berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu mobilitas sosial. Coba ya, kita cekidot. Soleh dan soleha, pernah tidak kalian menemukan kejadian di mana orang tua atau kerabat om, tante kalian mengalami kenaikan jabatan di tempat kerjanya, atau bahkan ada yang mengalami PHK, putus hubungan kerja dan menjadi pengangguran? Pernah? Oh ya, kalau sudah pernah berarti kalian sudah tahu arah materi kita. Tapi kalau yang belum pernah, nanti coba tanya, cerita sama teman kalian. Oke? Nah, anak-anakku, jadi mobilitas sosial adalah pindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Nah, jadi berpindahnya status. Tadinya belajar, sekarang menjadi guru. Tadinya belajar, sekarang jadi dokter, berubah ya. Kemudian kita lihat lagi. Sini bentuk-bentuk sosial. Kenapa bisa berubah-berubah? Karena ada macam-macamnya ya. Di sini ada dua. Mobilitas vertikal, yaitu naik ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, mobilitas horizontal. Horizontal berarti garis lurus ya. Perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Gimana contohnya? Kita coba lihat ya. Contoh mobilitas vertikal. Nah, di sini kita tahu Bapak Joko Widodo dulunya adalah wali kota Solo. Kemudian naik menjadi gubernur DKI
naik lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini bisa dikatakan sebagai contoh mobilitas vertikal ke atas. Nah, kita lihat lagi mobilitas horizontal ya. Kalau kalian kenal dan tahu Bapak Putra Nababan, tadinya di RCTI News Answer, terus beliau pindah menjadi ke Metro TV, tapi masih sama-sama di media. Ini artinya mobilitas horizontal. Contoh lain, seorang dokter gigi bertugas di Bekasi, ternyata dipindah tugaskan di Jakarta, itu termasuk mobilitas horizontal ya. Sampai sini sudah kalian pahami ya? Kita lanjut. Kenapa sih mobilitas itu bisa berubah-berubah? Bisa ke atas, ke bawah, atau tetap di situ-situ aja? Ternyata ada faktor-faktor mobilitas sosial. Yang pertama di sini adalah struktural. Struktural bisa dilihat dari lapisan masyarakatnya. Apakah strukturnya itu bagus atau memiliki peluang ataukah tidak? Ya. Nah, di sini Indonesia adalah struktur masyarakat yang sangat terbuka. Jadi, siapapun kita punya kesempatan yang sama untuk merubah atau berkesempatan menjadi lebih baik, gitu ya. Lanjut, di sini yang kedua, faktor pendorongnya adalah individu. Individu, berbicara individu berarti diri kita, sumber daya manusianya. Apakah dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan kita begini-begini saja, ataukah ingin di-upgrade menjadi lebih baik? Nah, ini berkaitan erat dengan ayat pembelajaran kita tadi ya, surat Ar-Ra'd ayat 11. Gitu. Kemudian di sini ada ekonomi. Pastinya status ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi mobilitas masyarakatnya atau mobilitas individunya. Semakin baik ekonomi suatu negara, maka kesempatan kita berubah, mobilitas vertikal naik itu akan lebih baik. Dan sebaliknya, keadaan ekonomi yang tidak baik akan memiliki pendapatan yang terbatas sehingga sulit untuk merubah menjadi mobilitas yang lebih baik. Yang keempat, di sini ada politik. Nah, faktor politik juga sangat mempengaruhi mobilitas sosial. Nah, di sini juga bergantung pada keadaan suatu negara. Kalau keadaan negaranya aman, tentram, tidak ada perang, maka kemudahan dalam bekerja itu akan lebih baik, sehingga masyarakat mampu dalam melakukan mobilitas sosialnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah kependudukan. Jadi faktor pendorong mobilitas yang terakhir adalah kependudukan. Semakin banyak penduduk suatu negara, maka peluang atau kesempatannya untuk berubah itu juga akan semakin sempit. Tapi semakin sedikit penduduknya, maka masyarakat akan bermigrasi ke daerah lain sehingga mobilitas pun terjadi. Kalau ada faktor pendorong, sini juga ada faktor penghambat mobilitas sosial. Ya. Faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama adalah kemiskinan. Kenapa kemiskinan itu menjadi faktor penghambat? Ya, karena dengan pendidikan yang rendah, kualitas sumber daya manusianya rendah, akibatnya kemampuan untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas. Ya, sehingga untuk berubah ke arah yang lebih baik, mobilitas vertikal naik itu cenderung agak lama. Dan sebaliknya, ketika seseorang
status ekonominya atau bisa lebih baik ya, itu dia akan semakin mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua di sini adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, beda suku, beda ras, agama, dan golongan. Jadi ketika seseorang ingin berubah ke arah baik, ke vertikal, ke atas, tapi kalau dibanding-bandingkan dengan suku, oh jangan suku Jawa yang menjadi ketua kelas, oh jangan dari Papua atau jangan dari Sumatera dan sebagainya, situ menjadi penghambat seseorang untuk berubah atau berpindah statusnya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi mobilitas sosial, silahkan kalian cari 2 contoh. Satu contoh tentang mobilitas sosial vertikal ke atas, satu lagi adalah mobilitas sosial horizontal. Ya, sampai sini dulu materi kita hari ini. Semoga kalian tambah semangat dan menambah wawasan kalian tentang materi ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan materi kita hari ini. Terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.